Kita udah di jalan yang lurus, yang finishnya nanti kita akan ketemu di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun jalannya enggak bareng-bareng, ada yang duluan, ada yang belakangan. Betul betul. Meninggalnya ada yang duluan, ada yang belakangan. Bisa jadi yang dengerin itu duluan, yang ngomong belakangan, atau memang yang ngomong memang belakangan, nah yang dengerin duluan. Betul betul Bu? Bu, sama bayar. Masya Allah. Tuh. Lidah, hati bisa mulia kalau kita sering berzikir kepada Allah. Terakhir, anggota badan kita ini. Anggota badan kita bisa mulia kalau anggota badan ini digunakan untuk sujud kepada Allah, rukuk kepada Allah, ibadah kepada Allah. Selama orang itu anggota badannya digunakan untuk ibadah kepada Allah, maka badan itu akan mulia. Tapi kalau seandainya anggota badannya digunakan untuk maksiat kepada Allah, badannya itu akan hina. Nauzubillah min. Insyaallah kita ruku alhamdulillah, kita sujud alhamdulillah. Tapi ingat Bapak, konsep itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ini harus ada gurunya, harus ada yang ngajarin. Lah kalau kagak ada yang ngajarin, lah gimana kira-kira? Woi, mau kemana lu? Sholat apaan? Sholat Zuhur. Berapa rakaat? 10 lah. 10. Siapa gurunya 10? Woi, ajak aku. Makanya yang muda-muda kayak gini harus tahu ahkam sholatnya, itu harus tahu hukum-hukum sholat, rukun-rukun sholatnya harus tahu. Lah kalau kagak tahu gimana sholat bener sempurna? Makanya ibadah diperintahkan oleh Allah harus tahu ilmunya. Kalau dia kagak tahu ilmunya ya ajak adul. Ada cerita ini ada cerita lucu tapi ini. Pak Ustadz, alhamdulillah, apa? Saya udah korban. Udah saya foto. Malam takbiran saya nyate aja malam takbiran. Lalu mau tahu kan? Tadi habis maghrib malam takbiran saya nyate. Nah, gimana? Motongnya benar, tapi waktunya salah. Waktu penyembelihan korban itu selesai kita melaksanakan sholat idul adha. Karena inisiatifnya ini kagak benar menurut orang itu, begini aja kita potong aja maghrib. Entar kan kita takbiran, sambil kita takbiran kita nyate dah. Astagfirullahaladzim, salah. Motongnya benar, makannya juga benar, tapi sayang nggak dapat nilai kurban kalau motongnya malam takbiran. Makanya laulal ulama antum kal bahaim. Kalau kagak ada yang ngajarin, kalau nggak ada ulama, kalau nggak ada kiai, walah kita ini seperti binatang nggak kenal. Ada orang nanam payanya udah matang main petik, boy. Boleh gak kira-kira? Nggak boleh, itu namanya nyolong dengan terang-terangan. Nah, ada orang nanam pohon mangga, mangganya udah banyak, bolah main petik, baik. Ya Allah, ini yang kayak gini ini karena nggak ngerti. Ibu pengen masak kolak, daun pandannya kagak punya, dia metik baik itu pohon pandan orang, bilang kagak, itu namanya nyolong. Ada yang kayak gitu banyak. Astagfirullahaladzim, jangan Bu, jangan ya. Jadi kalau kita itu ngerti tentang hukum, insya Allah kita akan selamat. Makanya nih ya,
Yang pada punya anak, kenalkan dengan Quran melalui guru. Di sini ada Ustadz Solihin, ajarkan mereka itu. Analoginya Bu, tadi mata kita itu bisa mulia kalau ngerti Al-Quran, kalau melihat Quran. Nah kalau Quran yang nggak pernah dilihat, gimana mau mulia? Betul betul. Mulut bisa mulia kalau dia itu ngerti. Nah kalau nggak pernah mengucap Quran, gimana mau mulia? Makanya aneh, KTP-nya Islam tapi nggak ngerti Al-Quran, nggak bisa baca Quran. Pas nikah asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu itu macan, bukan asyhadu. Ya Allah, asyhadu alla ilaha illallah macan. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wasabu macan. Nabi Muhammad itu Rasul. Astagfirullahaladzim. Makanya anaknya udah kayak macan semua. Boy, udah gitu saksinya blow on juga lagi. Orang asadu saga sah. Allah. Woi, kenalin dengan guru kita supaya anak-anak kita itu bisa baca Quran. Ya, kenalin. Kalau memang perlu pesantren di sini ada Ustadz Iwan Jawawi punya pesantren, masukin. Di Ratu Jaya ada saya, masukin. Ustadz Amiruddin, masukin. Supaya apa? Supaya anak kita ini benar-benar terdidik. Karena sulit menciptakan dohiran wa batinan kalau tidak dikarantinakan. Jadi di pesantren itu dia dididik hatinya itu dengan nur hidayah, nur inayah, nur makrifat dan seterusnya, supaya hatinya itu tenang. Begitu juga anggota badannya dibentuk karakternya supaya menjadi orang yang mulia. Apalagi kita sadar diri, bapak kita itu bukan nabi, bapak kita juga bukan wali, bapak kita juga nggak soleh-soleh banget. Ya Allah, sadar kita ini. Tapi itu semua bisa mulia kalau anak kita itu kita didik. Makanya Rasulullah katakan asyarafu bil adab la bin nasab. Mulia itu dengan akhlak yang mulia, dengan adab, bukan dengan nasab. Kalau seandainya dengan nasab, walah kita susah, gak bakal mulia. Alhamdulillah ketika anak kita itu beradab, anak kita itu berakhlak, insya Allah kita bahagia dan rezekinya itu akan gampang dimiliki oleh anak kita. Contoh nih saya kasih tahu, biar ibu semangat didik anaknya. Ini ada bocah ngomongnya jelek, binatang Ragunan keluar semua. Ini ada bocah satu ngomongnya santun banget, kalau ngomong tuh indah banget. Bu, ketika ibu memberikan sesuatu, ibu pilih yang mana kira-kira? Yang baik. Terus ditanya, Bu, itu kenapa nggak dikasih? Wah, ngomong jelek banget. Betul gak? Kasar. Anak siapa sih? Dan uniknya orang kalau beradab itu ada kanunnya. Mana situ bocah ya? Ya kan? Mana situ bocah? Adabnya bagus, pengen dikasih duit. Tapi buat anak yang baca, yang ucapannya itu jelek, tingkah lakunya itu sembrau, walah kita mau ngasih nggak jadi. Kenapa nggak dikasih Bu? Jelek banget adabnya. Jelas gak kira-kira? Akhlak bisa mempermudah dan memperlancar rezeki kita. Tuh, makanya dibentuklah akhlak itu oleh Rasulullah supaya kita hidup bahagia dunia sampai ke negeri. Innaka la'ala khuluqin. Ini pernah dulu ini mah. Saya ditantang sama teman saya, mau sini. Gua nih 5 orang ditolak semua sama bapaknya. Maksudnya apa nih? Kalau lu dapetin dia, gua berburu dah malu semuanya. Begitu ceritanya. Ini ceritanya. Udah adu nyali. Dah.
Saya pelajari dulu, oh ini bapaknya Pak Haji, oh ini bapaknya orang kaya. Saya pelajari dulu. Dah, saya masuk. Teman-teman saya itu kalau ke sana itu pada pakai lepis, pada pakai macam-macam lah, macol lah kalau zaman sekarang. Saya enggak. Saya pakai sarung, saya pakai baju koko, saya bawa motor dan seterusnya. Apa yang terjadi? Pertama, bapaknya senang. Tuh, tenang. Oh mau, masuk mau, silakan mau. Iya, Pak Haji, begini Pak Haji, saya pengen kenalan dengan anak Pak Haji. Oh iya. Ngobrol dah. 3 hari kemudian saya datang lagi, ngobrol lagi. Akhirnya sampai ketemu 3 kali. Pas ketemu 3 kali saya bilang, Pak Haji begini, saya kesini mau minta izin apaan? Ini kan teman sekolah pada kondangan, jadi saya mau bawa teman anak Pak Haji. Oh iya Mas. Dah. Padahal belum jadi pacar. Saya udah bilang, kalau besok kondangan saya bawa, berarti dia tuh pacar gua. Begitu. Saya bawa nih ceritanya. Itu yang 5 ditolak tadi, besoknya langsung ke rumah saya berburu. Padahal bukan itu. Adab yang terpenting. Adab itu yang terpenting. Jadi kalau adab kita bagus, akhlak kita bagus, orang tidak pernah akan memandang sebelah mata. Tuh, ini mah datang ke rumah orang itu celana belel-belel. Ya Allah, udahnya apek, udahnya bau tengik. Nah, gimana kira-kira? Tuh, adab tuh penting. Makanya asyarafu bil adab la bin nasab. Kalau kita pengen mulia, andalannya kata Nabi, bentuklah diri kita itu dengan adab, dengan akhlak yang mulia. Insya Allah kita kemana aja itu akan dihargai. Betul apa betul? Betul apa betul? Ibu punya anak, akhlaknya bagus. Kemudian ditanya, itu anak siapa sih? Lah anak Ibu Maryam itu. Gue demen banget sama anak Ibu Maryam, akhlaknya bagus. Yang akhlaknya bagus Bu Maryam apa anaknya? Ke bawah ke ibunya? Ke bawah. Bapaknya ke bawah, mamangnya ke bawah, siapa saja ke bawah. Kenapa? Karena nasabnya itu akhirnya jadi kuat. Maka sering kita itu majlis zikir datangin, sering kita kumpul dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah rahmat itu akan datang kepada kita dan kita akan terbentuk menjadi adab dan akhlak yang mulia. Amin ya robbal, amin ya robbal. Kenapa kok bisa mulia? Karena kita punya nabi, yang nabinya kita ini luar biasa, diakui oleh Allah, adanya dibutuhkan, tidak adanya dirindukan. Dan hebatnya cuma namanya saja itu bisa menjadi wasilah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sejarah Nabi Adam itu diterima taubatnya cuma nyebut nama Muhammad, orangnya belum diciptakan. Dikabul. Nabiullah Ibrahim nyebut nama Muhammad, orangnya belum diciptakan, dikabul. Tuh, belum diciptakan, nyebut namanya, dikabul hajatnya. Nah kita ini umatnya kuat kita ini. Beliau sudah wafat, dimakamkan di kota Madinah. Sebut namanya dengan bersolawat kepadanya, insya Allah hajat-hajat kita itu akan dikabul. Nah, nanti lihat dari sini nih, kitab Khazinatul Asrar. Man asrat hajat, siapa yang merasa kesulitan tentang kebutuhannya, faksuris sholat alayya, banyakin aja sholawat, sebanyakin aja sholawat. Kenapa? Fa innaha yakshiful humum wal gumum wal qurub. Karena sholawat itu akan membuka
perasaan resah dan gelisah yang kita sedang hadapi. Wa yuksirul arzaq, dan sholawat itu bisa memperbanyak rezeki. Wa taqdil hawaij, dan bisa memenuhi kebutuhan kita. Itu dengan kita bersholawat kepada beliaunya itu sudah wafat. Makanya sering dan istiqomahlah kita itu bersholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kehidupan kita akan lebih baik dan lebih berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan majlis Tibil Qulub ini diberikan oleh Allah keberkahan, rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang hadir malam ini, mudah-mudahan yang sedang sakit, mudah-mudahan sakitnya disembuhkan oleh Allah, hajat-hajatnya dikabul oleh Allah, dan mudah-mudahan kampung yang kita cintai ini, majlis yang kita cintai ini benar-benar mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Guru kita Ustaz Solihin, mudah-mudahan setelah maulid ini diberikan jodoh oleh Allah dengan jodoh yang soleha, yang berkah, yang bisa berjuang untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.